Hasillah dasar sunnah dengan mengulang-ulang satu surah. Ya, surah yang satu pada 2 rakaat. Rakaat ke-10 nanya qul huwallahu ahad. Dia Fatihah. Rakaat kedua pi qul huwallahu ahad dah betul. Anjir lain ke yang jut qul hu ke nanya tepan ada jak sama dia kata dia yang ni jut. Lain anjir tu. Tok qul hu. Aku bapun nanya qul huwallahu ahad. Tu kedua dalam dia amin. Qul huwallahu ahad. Dah selesai. Walaupun ada selesai, dasar sunnah membaca ayat setelah Fatihah sudah hasil. Artinya tetap diberi pahala. Tanya. Walaupun ada selesai. Walaupun ayat selesai, pada bekas surah selesai. Ayat selesai, yuk sih. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian fikih kita pada subuh ini kita akan mengkaji tentang aturan membaca ayat setelah membaca Al-Fatihah. Fa'on yusannu lil imami ayyas khuda fil jahriyati biqadri qiraatil ma'mumil fatihata in alima annahu yaqra'uha fi saktatin kama huwa dhahir wa ayyashdakhila fi hadhihi saktati bidu'ain au qiraatin wahya aula. Disunatkan bagi imam bahwa diam dia pada salat yang jahar. Ukuran diamnya biqadari qiraatil ma'mumil fatihata, yaitu selama makmum membaca Al-Fatihah. Ketentuan disunatkan diam in alima, jika yang menjadi imam itu tahu annahu yaqra'uha fi saktah, bahwa makmum membaca Al-Fatihah dalam imam dia. Jadi pada imam, ketika kita mengimami salat, setelah kita membaca Al-Fatihah sampai habis, lalu bersama-sama membaca amin, setelah itu sunat kita diam sebentar, jangan langsung melanjutkan membaca ayat yang lain. Sunat diam sebentar. Nah, jadi sebentarnya ya selama apa? Selama perkiraan kita makmum yang di belakang membaca Fatihah itu sudah menyelesaikan. Padik detik betul kan? Nyatanya baca nan tak baca kalungnya tak baca Fatihah ke amin. Nah, selama itulah kita sunat diam. Tapi kedudukan atau tempat disunatkan diam jika yang menjadi imam itu mengetahui, ada teguh tanya keadaan makmum tanya bahwa mereka semua membaca Fatihah itu setelah imam membaca Fatihah. Karena tidak mesti membaca Fatihah setelah imam. Bisa juga membaca Fatihah itu berbarengan dengan imam. Asal jangan duluan kita, berbarengan dengan imam bisa. Tapi umumnya kita makmum kan membaca Fatihah setelah selesai imam. Setelah imam amin, baru makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Baru makmum membaca Fatihah. Nah, waktu makmum membaca Fatihah, imam disunatkan dia. Sampai selesai. Ya, disunatkan dia. Dan di dalam diamnya imam itu
wa ayyashtaghila fi hadhihi saktati bidu'ain au qiraatin. Nah, imam di dalam diamnya itu hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan doa atau qiraah. Artinya kita pahami diam yang dimaksud di sini bukan diam hakiki. Diam artinya tidak membaca dengan suara yang besar. Nah, dengan suara yang besar. Tetapi imam tetap membaca rupanya. Apa yang dibaca oleh imam? Bisa doa atau kiraah. Wahwa aula. Wahia aula. Dan membaca kiraah lebih utama. Jadi dari dua pilihan itu, bisa imam membaca doa, juga bisa imam membaca ayat. Nah, apa yang lebih utama? Lebih utama baca ayat. Tapi baca ayat seperti kita diam. Artinya secara sir. Secara lirih kita baca. Baik rayatu tu. Ya, jauh buku ini. Kita biarkan makmum untuk membaca Fatihah. Qala syekhuna wa hina idin fayadhaharu annahu yura'i tartib wal muwalah bainaha wa baina ma yaqra'uha wa ba'daha. Guru kami, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata, ketika membaca ayat lebih utama daripada membaca doa dalam diam tadi. Maka bahir bahwa sesungguhnya imam yura'i tartiba wal walah. Ia tetap memelihara tertib dan mualat bainaha wa baina ma yaqra'uha wa ba'daha. Di antara ayat yang dibaca dalam diamnya tersebut dan yang dibaca setelah diamnya. Nah, dan setelah bacaan tersebut. Jadi artinya apa? Di dalam diam kita membaca ayat-ayat. Kemudian setelah perkiraan bahwa makmum telah menyelesaikan Fatihah, lanjutkan bacaan ayat yang belum habis itu dengan suara jahat. Pertama dengan suara lirih, suara sir, sampai perkiraan kita makmum sudah menghabiskan Fatihah, baru kita membaca ayat dengan membesarkan suara. Contoh, misalnya kita membaca surah Al-Baqarah, misalnya. Setelah amin, kita baca secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Perkiraan kita beberapa ayat yang kita baca, misalnya 1, 2, atau 3, makmum sudah selesai bacaan Fatihahnya, kita lanjut ayat yang kita baca secara sir tadi, secara lirih. Nah, kata baca tanya sampai mana kita sudah membaca tadi? Mungkin sampai contohnya misalnya 1, 2, atau 3 ayat. Lanjutkan setelah itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bukan di situ kita memulai sebenarnya tadi. Sudah memulai dari Bismillah, Alif Lam Mim. Tapi secara sir, kita kemudian melanjutkan. Itu artinya memelihara tertib dan juga memelihara mualah. Ya. Menantifnya dan baca surah-surah pendek. Ya. Jadi, memelihara tertib, memelihara mualat, di antara ayat yang dibaca dan ayat surah yang dibaca tersebut dan surah setelahnya. Misalnya kalau ayat pendek berarti dengan surah setelahnya. Dalam keadaan sir itu misalnya kita membaca surah Al-Kafirun. Kita perkirakan selesai kita membaca surah Al-Kafirun, makmum sudah habis membaca Fatihah.
Berarti ketika jahar kita lanjut surah setelah Al-Kafirun. Jangan surah yang sebelum. Tidak memelihara tertib qiraah, tertib Quran. Surah setelah Al-Kafirun apa? Ya, kita baca. Berarti surah An-Nasr. Berarti lihatnya dekornya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sebenarnya bukan itu yang pertama kita baca. Kalau kita baca Al-Kafirun dalam keadaan sirnya dengan kita pelihara tertib Quran. Jadi sunnah bagi kita ketika membaca memelihara tertib Al-Quran. Yang makna wa ba'daha. Faedah yusatnu saktatun latifatun biqadari subhanallah baina amin wasurati wa baina akhiriha wa takbirati ruku'i wa baina taharrumi wa du'ail iftitati wa bainahu wa baina ta'awudi wa bainahu wa bainal basmalah. Disunatkan diam sedikit dengan ukuran bacaan subhanallah. Nah, jadi ini persoalan lain. Disunatkan diam sedikit. Ukuran sedikitnya beda dengan tadi, yaitu seukuran membaca subhanallah. Tiga dari nafah kan? Seukuran membaca subhanallah. Di antara beberapa hal. Yang pertama antara amin dan surah. Ini kapanpun, dimanapun, dan siapapun. Kalau yang tadi khusus bagi imam, ya bagi siapapun. Hanya ada semayang biron, hanya ada ke imam, hanya ada imam, siapapun. Sunnah diam sebentar, ukuran membaca subhanallah yang pertama antara amin dan surah. Jadi setelah kita membaca amin, jangan langsung lanjutkan surah. Diam sebentar, baru membaca surah. Wa baina akhiriha wa takbiratir ruku'i. Kemudian antara akhir surah dan takbir ruku' juga harus diselangi dengan diam sebentar. Disunatkan diselangi dengan diam sebentar. Ba'abih ayat dah baca, ba'abih ayat baik langsung Allahu Akbar aja. Piye siat berhenti sebentar baru Allahu Akbar. Ulam kadang ayat dah baca sidna sunat doa ini. Kamu doa bajut. Contoh ayat yang kita baca yaitu surah Wat-Tin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sunat kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Diam sebentar baru Allah Akbar. Ya. Kemudian di antara takbiratul ihram dan doa iftitah juga disunatkan diam sebentar. Setelah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sebentar. Seukuran membaca subhanallah. Langsung Allah Akbar kabira. Kagak ada sunnah. Jadi Allahu Akbar kabira. Setelah diam sebentar, baru membaca doa iftitah. Kemudian wa bainahu wa baina ta'awudi. Antara membaca iftitah dengan membaca ta'awud juga sunat diam sebentar. Kita baca iftitah wa ana minal muslimin. Kabeh baca ya. Tak imtiat baru kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kita membaca ta'awud. Kemudian wa bainahu wa bainal basmalati. Antara membaca ta'awud
dengan basmalah juga sunat diam sebentar. Kita baca ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim. Diam sebentar seukuran membaca subhanallah, baru membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, diam nyokon guyu baca subhanallah ukuran selama itu. Ya. Wa sunnah ayatun fa'aksara wa aula salasu ba'daha ail ba'dal fatihati. Dan disunatkan satu ayat fa'aksara, maka lebih banyak. Yang lebih bagus 3 ayat setelah membaca Fatihah. Ai ba'dal Fatihah. Setelah kita membaca surah Fatihah sampai amin, sunat kita membaca minimal 1 ayat saja. Minimal. Tapi yang aula, yang bagusnya minimal 3 ayat. Jadi minimal 1 ayat. Mukarradahan mukarradahan. Amin. Mukarradahan. Minimal dekat. Qaf. Karena ada ayat. Apa huruf yang ada keengkat? Qaf. Allahu Akbar. Kalau kita baca ada ayat. Yang tak ubah ke bu. Tanya konterin ada ubah. Ya, mula umat semayang sunat ya. Kita semayang sunat ni tanya yang sunat enggak ada boleh. Sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah. Mulai dari ibtidah ada baca doa Fatihah, ayat dia ada baca langsung dah rukun. Minimal 1 ayat, dan ayat yang terpendek dalam Al-Quran siapa huruf sekai? Oh, berapa huruf? Tajuk yang 2 huruf. Ha, ha, Yasin, yang si tekan siapa ayat sih? Berapa huruf? Minta yang ini. Alif, lam, mim. Berapa huruf? Mana ayat Quran sih? Ya, yang jangan ditinggalkan. Yang sunat. Wa sunna liman qara'aha min asna'i surah al-basmalatu nassa alaihi syafi'i. Dan disunatkan bagi orang yang membaca ayat-ayat tersebut min asna'i surah, di pertengahan surah, bukan di awal surah. Al-basmalah, membaca bismillah. Nassa alaihi syafi'i, menas di atasnya oleh Imam Syafi'i. Jadi ini langsung Imam Syafi'i yang mengatakan ketika kita membaca ayat bukan di awal surah. Kita baca tanya surah Al-Baqarah. Kon ba alif lam mim pun dah baca. Apa tengah pun dia. Kena ayat kursi dia baca. Atau ayat-ayat lain dia baca. Nah, apakah disunatkan membaca bismillah dulu? Tetap disunatkan membaca bismillah. Kon mesti bab awal surah ini baru kita baca bismillah. Ada bab pertengahan surah pun kita baca bismillah. Menyoba awal surah tikoli sunat. Karena menurut Imam Syafi'i, bismillah itu adalah ayat yang pertama dari setiap surah. Jadi, banyak itu nanti wajib dibaca yang tikanya ayat roy. Ada baca Al-Baqarah, bismillah, ayat pertama. Ada baca Al-Imran, bismillah, ayat pertama. Ada baca Qul huwallahu ahad, bismillah, ayat pertama. Ya. Maka ketika kita nyota baca surah bahkan awal, tetap sunat membaca basmalah. Kita baca kadang kon bawai dan biasa nyoba Baqarah urung baca Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Di belakang itu tetap sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru amanar rasul.
Wa yahsulu aslu sunnati bitakariri suratin wahidatin fi raka'atain. Hasillah dasar sunnah dengan mengulang-ulang satu surah, ya, surah yang satu pada 2 rakaat. Rakaat kedua ni nanya qul huwallahu ahad. Dia Fatihah. Rakaat kedua pi qul huwallahu ahad dah betul. Anjut lain ke yang jut qul hu ke nanya tempat na terjajak sama dia kata dia yang ni jut. Lain anjut tu. Tok qul hu. Aku bab pun nanya qul huwallahu ahad. Tu bab kedua dah dia amin qul huwallahu ahad. Dah selesai. Walaupun ada selesai, dasar sunnah membaca ayat setelah Fatihah sudah hasil. Artinya tetap diberi pahala. Tanya. Walaupun atas selesai. Walaupun ayat selesai, pada bekas surah selesai. Ayat selesai, yuk sih. Wa bi adatil Fatihati illam yakhfad ghairaha. Yang kedua, tetap hasil sunnah membaca ayat setelah Fatihah dengan mengulangi membaca Al-Fatihah lagi. Hanya mengkulhu dan juga tidak rupanya tok Al-Fatihah aja. Leh amin Fatihah, baca Fatihah lama kata. Ya, tapi illam yafat ghairaha, monyo hanya tu yang lain. Hana tak hai yang lain tanjut untuk kopi. Tok Fatihah aja. Aku leh amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah tiga tu. Amin tiga tu berarti tu ke Fatihah dah. Ya, memang pin kerja yang kah hebok. Oh amin dua go. Buat film yang baca lagi yang kan dua go Fatihah go. Yang kan bukan protes go film tu. Munyo kata pun anda protes lagi sebab kata deku tapi mungkin profes nak deku baca lain yang kedua tu. Kau nanya ke kedua. Kau dengar Fatihah baca adanya tengok tu. Ada masalah. Hasil dasar sunnah. Bahkan surah lain lah. Wa bi qiraatil basmalati la bi qasdi annaha allati hiya awwalus Fatihah. Ya. Dan tetap hasil sunnah dengan membaca basmalah. Cuma basmalah dah. Amin. Biufiat tegara subhanallah mana? Takun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tak kena gai. Tapi ketika kita baca bismillah la biqasti annaha allati hiya awwalul Fatihah. Tidak dengan maksud tidak dengan kasar bahwa basmalah itu basmalah awal Fatihah. Kan maksud basmalah awal Fatihah. Pokoknya bismillah ayat Quran nama maksudnya. Anjur lain dia leh amin bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Akhirnya makmum kawan imamnya nang baca aku bismillah tak Allah akbar hasil pahala tu nak masalah makmum mirun ho nyo perle tak nyong tu ai ke yo kanya ya nyo perle ya kemudian wasuratun kamilatun haitsu lam yaridil ba' kama fit tarawih afdalu min tawilah. Wa intada dan satu surah yang sempurna. Kita membaca satu surah yang sempurna. Dari bismillah sampai akhir surah. Ya. Pada tempat sekira-kira tidak warid membaca sebahagian. Contoh tempat yang warid membaca sebahagian seperti dalam salat tarawih. Lebih utama daripada membaca sebahagian yang panjang. Surah yang panjang. Wa intana walaupun sebahagian itu panjang. Fogot tak baca kaboh surah uno ngentikan kan surah tanya atau ngon padi wahayat tapi panjang ayat di ngon kaboh surah uno panjang di fogot. Apabila salat yang kita lakukan bukan salat yang warid
dari Rasulullah membaca sebahagian, maka lebih baik membaca surah penuh walaupun pendek daripada membaca panjang tapi hanya sebahagian surah saja. Itu lagi sembahyang pun dengan sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib, pogot ku baca Al-Kafirun. Yang Al-Kafirun dah baca dari Bismillah tu biar atau baca surah Al-Baqarah heboh ayat. Heboh ayat surah Al-Baqarah kok panjang. Yang panjang dia jawab. Pogot. God tak baca Al-Kafirun kuno daripada saya baca beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah walaupun panjang. Yang punya surah God. Penting buka surah God, nyona orang baca. Kon anak sah sembahyang tu. Mereka para ini nyok kata ikut. Orang tuanya kan. Contohnya tak sah sembahyang. Tapi nyok keutamaan. Wa yukrahu tarkuha li riayatan liman aujabaha. Dan dimakruhkan meninggalkan membaca surah. Menyohan ada baca surah. Lagi lawiknya dia ketumbayang. Sunat kada tinggal surah. Hana ada baca. Musabah ayat ana ro dakun. Padahal kan je sabah ayat mana. Kaf kan tahu dakun minimal. Musabah ayat ana ro dakun. Ya, mu bismillah ana ro dakun to. Dan thong je le amin Allahu akbar taruko. Nyen hukum yukrahu berah. Dimakruhkan. Artinya makruh hukumnya. Kenapa dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan? Karena memelihara pendapat orang lain. Ada orang yang berpendapat wajib membaca ayat setelah Al-Fatihah. Riayatan liman aujabaha. Ada orang yang mewajibkannya. Nah, mazhab lain yang gepekah hukum membaca ayat setelah Al-Fatihah itu wajib, bukan sunat. Punya wajib, punya betul mazhabnya enggak dosa tanya kan. Antok hana ada baca. Sembayang nah tapi dosa. Maka dalam mazhab Syafi'i untuk memelihara itu ditetapkanlah hukum makruh. Artinya lebih utama bagi kita membaca karena memelihara khilaf ulama. Wa kharaja bi ba'diha ma law qaddamaha 'alaiha fala tuhsabu bal yukrahu dzalika. Dan keluar dengan kata-kata setelahnya Al-Fatihah. Jadi tempat sunat membaca beberapa ayat itu setelah selesai membaca Al-Fatihah. Ketika disebut setelah selesai membaca Fatihah, maka keluarlah ma law qaddamaha 'alaiha. Yaitu bacaan yang yaitu seandainya seseorang mendahulukan membaca surah itu di atas Fatihah. Le baca doa iftitah kah baca di bawah ayatnya. Le habisnya baru baca Fatihah. Nah merumpuk pahala sunat. Hana ni bro. Apa lagi? Fala tuhsabu, maka tidak dihitung, tidak dianggap. Hana anggap. Baru yukrahu dzalika. Bahkan dimakruhkan demikian. Hana dihitung berarti hana lebih pahala. Bahkan mengeh Allah Ta'ala yukrahu, makruh hukumnya. Wa yanbaghi an la yaqra'a ghairal fatihati mayyal hina fihi lahnan yughayyirul makna wa in ajaza an ta'alluq li'annahu yatakallamu bima laysa bi qur'anin bila daruratin. Dan sepatutnya bahwa tidak membaca akan selain Fatihah oleh orang yang lahen padanya bacaan sebagai lahen yang merubah makna. Ana paseh baca Qurannya. Baca ha roh mungkin ha. Baca ha roh mungkin ha. Umah Quran huruf mana betul ilau baca. Nyan monyo lagi nyan
sepatutnya jangan baca lain selain Fatihah. Yang ubah urung yang laganya yang mata yang tok Fatihah saya baca. Aku ikutnya leh amin kagak ilmu aku yang nya ada guru ko aja. Yang kemayang di rokok aja banyak. Sebab punya baca salah dan salahnya salah yang berakibat merubah mana. Punya salah berakibat hana berakibat merubah mana hana buku. Lahen tidak merubah makna yang gedang imuk pijut. Nya merubah makna. Saya baca. Ganto makhraj huruf. Ya. Gunakan alhamdulillah ruh alhamdulillah. Engkau merubah. Ya. Nyan bagi urang lagi nyan jangan membaca lain selain Al-Baqarah. Wa in ajaza ani ta'allum, sekalipun dia lemah daripada belajar. Sekalipun hanya mungkin belajar dong. Ya, itu baru kita mau Islam. Pada mungkin belajar ataupun goknya lah hebat tempat yang hanya ulama yang kan dapat belajar. Sekalipun yang alasan, yang padahal kan alasan authority syar'i, tapi tetap tidak dibenarkan membaca lain. Kenapa? Li'annahu yatakallamu bima laysa biqur'anin bila darurah. Karena dia ketika membaca lain telah berbicara dengan sesuatu yang bukan Quran tanpa darurah. Kagak anggap pegah habalam dalam mayaknya. Sebab yang bacanya hanya kira Quran. Kan ini Qurannya, Quran kan lagi-nya. Ya, koknya kagak baca lagi yang kon Qurannya. Ya pegah apa kon Quran dengan tanpa darurat nyat jut ke batu semayang. Ya, jadi menyolongnya kak seperti yang hana baca surah, hana baca ayat lebih nya to kenan do. Ro hana betul ro bodak baca. Kak tu baca salah itu kak tu lagi. Ya. Nah, wa tarku surati jaizun dan meninggalkan surah hukumnya jaizun boleh. Ya, jud meninggalkan surah anak buku. Ya, karena pakon gepegah bagi urungan baik baca yang merubah mana karena hukum dasar hana baca surah jaizun boleh. Ya. Wa muqtada kalamil imam al hurmatu. Ya. Dan yang dikendaki oleh perkataan imam al hurmatu yaitu haram. Menamonyo kepegot pun sepatutnya jangan baca. Lebih dah baca surah munyo hanjut tu, munyo salah-salah yang merubah mana. Yang kepegot bagi kami. Tapi munyo dukanan kalimat-kalimat yang dipilih al imam. Imam yang maksudnya kita fikih mazhab Syafi'i, Imam Haramain. Yang dikendaki oleh kalimat-kalimat imamnya kon bek laganya kon bek baca harum baca monyo hana butui monyo hana butui harum apa salah harum jadi monyo hana butui baca jung sebab monyo tak baca kon Quran dosa dengan tahu ya li'annal malhuna laisa bi Quran karena yang salahnya kon Quran kami baca yang salah baca aja ketin yang Fatihah tahu yang baca hari tak pakon karena yang salah kon Quran. Maka baca ulamna hadis berpegang oleh Rasulullah rubba qari'il Quran wal Quran yal'inuhu. Leuthan urang baca Quran di Quran serapa gobongnya. Ilakna serapa. Urang baca Quran yang kon-kon mendumna yang serapa Quran. Yang lahen merubah makna dari baca salah merubah mana Quran yang diserapa ke Quran. Belajar. Nah, no mentong kajian lu. Segala bentuk. Nah, yang ingin bertanya, mana tentu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وتفسير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فارده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسناه أبدا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم.